Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis anak-anak. Hari ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan PHT. Untuk materinya kemarin sudah Bumila berikan, tolong diperhatikan dengan baik ya. Nanti apabila kurang paham bisa ditanyakan melalui komentar. Oke, kita masuk soal yang pertama. Soal nomor 1. Nah, di sini ada pernyataan. Kalau ada soal yang bentuknya pernyataan seperti ini, triknya adalah kalian baca pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, syarat dari segitiga yang sebangun. Berarti kalian harus mengingat syarat segitiga yang sebangun. Bangun yang saling sebangun. Nah, bangun yang saling sebangun itu adalah bentuknya sama, ukurannya berbeda. Nah, berarti syarat khususnya apa lagi? Panjang sisinya perbandingannya sama. Kemudian sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, maka syaratnya yang mana? Nomor 2 dan 3. Jadi sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Sebangun, hanya bangunnya yang sama. Bangun yang sama kan bisa jadi bangun yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Nah, jadi yang dilihat adalah sisinya adalah perbandingannya sama, kemudian yang satunya adalah sudutnya sama besar. Maka jawabannya yang B. Oke. Soal nomor 2. Di antara bangun-bangun berikut yang pasti sebangun. 2 segitiga siku-siku. Belum tentu ya, karena tadi kalau kita cek perbandingannya belum tentu perbandingannya sama. Segitiga sama kaki juga belum tentu. Segitiga sebarang juga belum tentu. Yang pasti sebangun adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau ditanya lagi, bangun apa lagi yang pasti sebangun? Lingkaran. Ya, jadi ada segitiga sama sisi dan lingkaran. Oke, berarti jawabannya yang D. Soal nomor 3. Ada pernyataan lagi seperti soal nomor 1. Kita lihat pertanyaannya dulu. Sifat dua segitiga yang kongruen. Nah, kemarin sudah Bumila beritahu, sudah saya jelaskan. Kongruen adalah bentuknya sama, ukurannya sama. Kalau di dalam kelas, itu ya, contohnya apa kalau yang lingkungan di lingkup sekolah, bingkai presiden dan bingkai wakilnya, itu dia pasti kongruen, bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, berarti syarat yang memenuhi apa? Sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Jadi seperti bangun yang kembar identik, bentuknya podo, ukuran podo. Nah, berarti 3 dan 4, maka yang benar adalah yang C. Oke, jawabannya C. Soal nomor 4. Nah, ini kita butuh analisis ya anak-anak. Ada 2 segitiga PQR dan ABC saling kongruen. Tadi ya, kongruen berarti bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, sekarang kita lihat yang ditanya adalah panjang AC. Panjang AC. Kita amati. Panjang AC itu diapit sudut berapa nak? Sudut 80 dan 60. Nah, sekarang kita amati. Di segitiga PQR yang diapit 60 dan 80 berapa? 5. Maka panjangnya AC juga 5. Kenapa? Karena dua bangun tadi saling kongruen. Ya, jawabannya yang C, 5 cm. Kemudian sebelum masuk soal nomor 5, Bumila ingatkan kembali rumus segitiga yang memiliki 2 segitiga siku-siku. Ya, ini kalau Bumila nyebut adalah rumus air mancur supaya kalian mudah mengingatnya. Oke. AD kuadrat, kita amati AD kuadrat. AD kuadrat. Nah, berarti air mancurnya dari DC ke DB, maka AD kuadrat DC kali BD. Nah, kemudian kalau AB kuadrat berarti apa? BD kali BC. Ya. Satu lagi, kalau AC kuadrat berarti CD dikali CB. Amati air mancurnya. Itu kalau lebih mudah mengingatnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, kita lihat. Ini kurang tanda siku-siku ya anak-anak, ada siku-siku 2-nya ya harusnya ya. Nah, pertanyaannya adalah panjang BD. Yang ditanya panjang BD. Yang diketahui AC. Nah, berarti kita pakai rumus AC kuadrat. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, AC kuadrat sama dengan CD kali CB, betul?
AC-nya ada 15, karena AC kuadrat berarti 15 kuadrat sama dengan CD-nya 5, yang ditanya adalah panjang CB. Nah, panjang CB. Nah, sekarang kita amati. AC kuadrat adalah 15 kuadrat, CD adalah 5. Kemudian yang ditanya CB. Ini diganti CB aja ya. Nah, kalau yang ditanya BD, nanti harusnya BC kurangi CD. Nah, ini Bu Mila langsung ganti CB aja. Yang ditanya CB ya. Oke, berarti 15 kuadrat sama dengan 5 kali CB. Maka CB sama dengan 15 kuadrat dibagi dengan 5. Atau lebih mudah penghitungannya, 15 kuadrat itu artinya 15 kali 15 dibagi 5 ya. Ini harusnya bagi 5 ya. Oke, berarti ketemunya adalah 45. Jawabannya yang D ya. Jawabannya yang D. Oke. Sekarang kita lihat soal nomor, ini harusnya dia soal nomor 6. Nah, sebelum masuk soal nomor 6, Bu Mila tuliskan dulu rumus ini ya, segitiga yang seperti ini. Ada 2 garis sejajar. Kemarin di materi belum, nanti ini kalian tulis. Ada 2 garis sejajar. Nah, di sini ada puncak. Puncak di sini adalah dia di hadapan 2 garis sejajar. Nah, rumusnya adalah AD per AB, kemudian AE per AC sama dengan DE per BC. Jadi kalau ada rumus seperti ini, kalau di sini adalah 2 garis sejajarnya, maka di sini puncaknya. Nah, oke. Sekarang kita masuk soal nomor 6. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah 2 garis sejajarnya ini ya, Nana. Maka puncaknya yang di E atau di A? Nah, tepatnya adalah di A. Kenapa? Tadi sudah Bu Mila bilang, untuk puncak adalah di hadapan 2 garis yang sejajar. Maka puncaknya di A. Pertanyaannya adalah panjang AC. Nah, tadi rumusnya apa? AC per AD sama dengan AB per AE. Jadi kita gunakan rumus yang ada angka yang diketahui. Menyesuaikan apa yang ada diketahui. Ya. Oke, di sini AB per AE, AC per AD. Nah, AB-nya di sini 20, kemudian AE, A ke E, berarti 20 tambah 15. Kemudian AC-nya ditanya, AD artinya apa? AC ditambah 18. Nah, ini Bu Mila sederhanakan. Ini ketemunya 4/7 sama dengan AC per AC plus 8. Kemudian kita perkalian silang. Nah, perkalian silang 7AC sama dengan 4 dalam kurung AC tambah 18. Kemudian ini kita gunakan sifat distributif, berarti 4AC ditambah 4 kali 18. Nah, 7AC sama 4AC ini dikurangi pindah ruas jadi 3AC. Ini masih 72, maka AC sama dengan 72 dibagi 3. Ketemunya 24 cm. Maka jawabannya yang A. Oke. Kita masuk soal nomor 7. Nah, ini menggunakan gambarnya yang trapesium. Nah, kalau yang trapesium biasanya Bu Mila nyebutnya rumus sandal jepit. Kita jepitkan, yang ditanya yang E. CB dikali C kali B ditambah A kali D per A tambah B. Nah, ini kalau buat jepitnya kan C ke B dan A ke D per A tambah B. Nah, tuh pola ikan bisa atau menyebutnya sendal jepit, silahkan asal kalian mudah mengingatnya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 7. Oke. Nah, soal nomor 7 ini kita lihat yang ditanya bukan yang di tengah, tetapi yang ditanya adalah panjang DC. Nah, jepitnya tadi kemana? DC ke 3, 2 ke 10 per 2 tambah 3 sama dengan 7. Nah, kalau Bu Mila tulis seperti ini pembahasannya, DC kali 3 ditambah 10 kali 2 per 2 tambah 3 sama dengan 7. Nah, 7 kali 5 sama dengan 35, 3 DC tambah 20, 35 dan 20 kita kurangi jadi 15, DC sama dengan 15 bagi 3 ketemunya 5. Maka jawabannya A. Oke, anak-anak, Bu Mila sudah memberikan pembahasan 7 soal, silahkan ditulis dengan baik. Apabila kurang paham, diberikan komentar pada kolom komentar, jangan lupa absensi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.